Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Petiar, nama saya Alifah Syawali Putri dari kelas 74. Di sini saya akan menunjukkan tugas bab 2, klasifikasi makhluk hidup. A. Makhluk hidup atau benda mati. 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan karakteristik dasar dari kehidupan. Biasanya gerakan hewan dapat dengan mudah kalian amati. Perbedaan halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Salah satu gerakan tumbuhan yang diamati adalah gerakan menutupnya daun putih malu saat disentuh seperti pada gambar berikut. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang seperti pada saat kalian menanam sebuah biji jagung di dalam tanah. Maka beberapa hari kemudian akan bertumbuh kecambah seperti hari. Setiap hari dari kecambah akan tambah semakin dengan bertambah daun dan tumbuhan menjadi tumbuh yang lebih besar seperti pada gambar 5.3 ini. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Reproduksi dapat terjadi secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Adapun reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memperlakukan satu induk saja. Perhatikan gambar berikut yang menunjukkan reproduksi seksual pada ayam dengan cara bertelur. 4. Makhluk hidup menanggapi rangsang. Respon terhadap stimulus pada tumbuhan lebih sulit diamati dibandingkan hewan. Gerakan tumbuhan seperti bunga matahari mengikuti arah datangnya cahaya merupakan contoh tumbuhan dalam menanggapi rangsang stimulus. Dalam kasus ini adalah cahaya matahari dan tanggapannya adalah perubahan posisi bunga seperti pada gambar berikut. 5. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana karbodioksida dan air menjadi senyawa kompleks glukosa. Selain glukosa, hasil fotosintesis adalah oksigen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrof. Perhatikan gambar 5.6 yang menggambarkan proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang keenam, makhluk hidup dapat bernafas. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi zat makanan di dalam sel sehingga dihasilkan energi. Zat sisa dan proses oksidasi ini adalah karbodioksida dan uap air.
yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan mengakibatkan karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. 7. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi ini di dalam tumbuhan makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tumbuhan.